Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah, channel Ahmad Nur Hidayat. Seperti biasa, kita akan membahas isu-isu terhangat ya, dan penting tentunya untuk dibahas secara jernih. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kunjungan Surya Paloh kepada Golkar ya. Ini tentunya istilahnya asumsi publik berkeliaran ya, dan kita akan mencoba menginterpretasikannya tentang apa sebetulnya motif dari kunjungan ini ya. Dan seperti biasa kita ditemani oleh ekonom dan pakar kebijakan publik Bang Ahmad Nur Hidayat. Tapi sebelum kita jauh membahas berdiskusi mengenai ini, kita lihat dulu video berikut ini. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar. Sejumlah hal pun akan dibahas, mulai dari isu nasional terkini hingga pemilu 2024. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem dan pengurus Partai Nasdem dengan Ketua Umum dan pengurus Partai Golkar dijadwalkan berlangsung mulai jam 11 siang. Pertemuan digelar di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Jakarta Barat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, menyebut setidaknya 14 pengurus dan petinggi Partai Golkar akan ikut dalam pertemuan ini. Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, nantinya akan didampingi oleh Wasekjen Golkar, Ludwig Paulus, sejumlah wakil ketua umum Golkar dan kader Golkar di DPR RI. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, Bendahara Umum Ahmad Syahroni, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat, dan sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem lainnya. Sejumlah hal pun nanti akan dibahas antara kedua partai politik ini, seperti sejumlah isu terkini nasional hingga menyamakan persepsi untuk pemilu 2024. Ya, baik, itulah tadi cuplikan mengenai bagaimana kunjungan Pak Surya Paloh ke Golkar ya. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan publik ya. Sebetulnya apa ya motifnya dan seperti apa kita membacanya begitu. Nah, kita langsung saja berdiskusi dengan Bang Madnur ya, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Madnur, menurut Bang Madnur ini pertemuan seperti apa? Arahnya kemana ini? Silakan, Bang. Jadi pertemuan Nasdem dengan Golkar ini menarik. Pertama dilakukan di hari Rabu Pon. Ya, di hari itu santer dengan isu dan yang akan direshuffle kabarnya menteri-menteri Nasdem. Tapi mungkin juga karena pertemuan itu ada pertemuan Nasdem dengan Golkar yang membuat akhirnya reshuffle nggak jadi. Bisa jadi ya. Jadi menarik itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa inilah politik Indonesia. Politik Indonesia itu politik yang dinamis, yang sebetulnya tidak perlu tegang. Ya, Pak Surya Paloh ini kan adalah orang yang punya calon presiden di tahun 2024 yang namanya adalah Anies Baswedan, ya kan? Dan Golkar ini kan punya juga koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang juga pastinya punya presiden, tapi belum diumumkan. Yang jelas presidennya ini mengikuti apa kata Pak Jokowi. Kalau seandainya KIB ini diperintahkan untuk mendukung Ganjar, saya kira akan mendukung Ganjar. Nah, tetapi dua partai ini yang punya masing-masing calon presiden itu bisa ketemu ya dalam rangka membicarakan hal-hal yang banyak terkait mengenai masalah kepentingan umum ataupun masalah pemilu 2024, khususnya adalah pencapresan. Nah, Surya Paloh mengklaim ya, kalau kita lihat pidatonya Pak Surya Paloh ketika selesai pertemuan dengan Erlangga Golkar, mengatakan bahwa Golkar ini, kata Surya Paloh nih ya, punya satu memori yang baik, memori yang bahagia. Bisa dikatakan di Golkar lah Surya Paloh bisa menjadi saat ini. Jadi buat Surya Paloh ini adalah reunian. Kan indah tuh kan. Nah, yang kedua saya kira Surya Paloh membaca dengan baik bagaimana
naturalnya Golkar. Bagaimana sifat alamiahnya Golkar, bahwa Golkar ini ya biasanya kan kalau dia contoh sifat alamiah itu adalah misalkan ikan ini kan selalu hidup di air, dia nggak mungkin dibawa ke darat. Kalau kita membawa ke darat berarti melawan sifat alamiahnya dia. Nah, Golkar ini juga dibaca dengan baik sikap alamiahnya. Sikap alamiahnya Golkar ini, Golkar tidak bisa menjadi oposisi. Golkar akan selalu berada di dalam pemerintahan. Mau jadi seperti sekarang hanya sekelas Menko, ataupun pernah menjadi wakil presiden, ya. Tapi untuk jadi presidennya saya kira belum pernah ya. Ya itulah dinamika Golkar sejak era reformasi. Nah, karena sifat alamiahnya Golkar, dia selalu ingin masuk dalam pemerintahan, seolah-olah Surya Paloh bisa menjadi mengatakan besok 2024 calon kami yang jadi presiden. Golkar mau nggak berkawan sama calon kami? Ini yang membuat ya judul JSA kita jadi menarik. Goyahkah ya pendirian Golkar seputar capres? Nah, saya kira kalau judulnya itu, maka jawabannya adalah Golkar ini bisa saja goyah karena dilobi oleh Surya Paloh Nasdemnya. Nah, tapi sejauh mana efektivitas Surya Paloh melobi Golkar? Nah, ini yang kita akan lihat berdasarkan perjalanan waktu nantinya, ya. Manakala ternyata di ujung nanti, ya, KIB berbalik arah menjadi mendukung Nasdem, berarti Ketua Umum Golkar sudah diyakinkan oleh Surya Paloh bahwa calonnya dari Nasdem lah yang akan jadi presiden. Saya kira ini yang menarik ya. Jadi kalau di permukaan kan kita mendengar bahwa Nasdem, Surya Paloh mengatakan bisa jadi ya Nasdem akan mendukung calonnya KIB, ya kan? Nah, statement ini kan membuat senang bosnya KIB kan. Tetapi inilah politik ya, dan saya kira kelasnya Pak Surya Paloh ini sudah kawakan dunia politik ya. Apa yang diucapkan di publik adalah punya maksud tertentu, mungkin untuk menyenangkan orang-orang tertentu. Tetapi yang sebenarnya adalah Surya Paloh lah yang sedang melobi Golkar agar Golkar merubah pendiriannya untuk setidaknya tidak memusuhi calon presidennya dari Nasdem. Karena manakala calon presidennya Nasdem ini jadi presiden, nanti Golkar pun akan diajak dalam pemerintahan. Dan saya kira itulah sifat alami Golkar, bahwa Golkar tidak bisa berada di luar pemerintahan. Saya kira itu, Bro Eko ya. Ya, ini istilahnya momennya itu sangat terlihat sekali bahwa ada prediksi Rabu Pon ini adalah reshuffle ya, kemudian ada lobby-lobby pertemuan-pertemuan yang mungkin dibuat ada yang apa istilahnya gentar dan sebagainya sehingga merubah strategi dan sebagainya gitu ya, karena saking cairnya begitu ya, sehingga semuanya melakukan langkah preventif. Tapi artinya kalau misalkan seandainya reshuffle itu terjadi, nah, ini seperti apa kira-kira yang bisa diprediksi? Karena ini kan belum tentu juga reshuffle itu nggak terjadi kan, Bang? Ya, bisa. Orang hanya melihat Rabu Ponnya saja gitu. Mungkin Jumat Kliwon mungkin dan sebagainya. Itu kan bisa-bisa saja gitu kan istilahnya. Tapi melihat kemungkinan itu seperti apa? Iya betul, Bro Eko ya. Presiden bisa melakukan reshuffle kapanpun. Ya, tapi kami ingin menegaskan ya, kalau presiden mereshuffle di tahun-tahun politik seperti 2023 dan 2024 ini akan membahayakan kredibilitas presiden sendiri. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah seolah-olah Presiden Pak Jokowi takut akan pencapresannya Anies Baswedan.
dia mereshuffle Nasdem karena Nasdem mendukung Anies Baswedan, berarti kan mengindikasikan presiden gentar sama Anies Baswedan. Itu kan buruk buat presiden. Citra presiden akan jelek. Yang kedua saya kira alasannya adalah presiden akan dirugikan malah yang untung Nasdem. Kenapa? Begitu Nasdem di reshuffle ya, Nasdem akan mengesankan diri dia adalah dia oposisi atau antitesisnya presiden. Dia akan bergabung sama kelompok oposan. Dan itu dihitung betul oleh Pak Jokowi. Kalau oposan Nasdem jadi oposan berarti pemerintahan Pak Jokowi menjadi tidak stabil. Itu yang dirugikan siapa? Pak Jokowi kan. Nah, alasan yang ketiga adalah ini akan menimbulkan satu kesan di antara koalisi bahwa mereka bisa aja di reshuffle kalau mereka tidak mengikuti pilihan presiden soal capres, dan akhirnya ya mereka tertutup peluang kalau seandainya jangan-jangan capres dari partai sebelah yang menang gitu. Akhirnya mereka agak ngeri-ngeri sedap tuh dengan kebijakan seperti itu, dan ini pun akan membuat koalisi pemerintah menjadi rapuh karena ternyata ngeri-ngeri sedap nih, kita lebih baik bersama dengan di luar saja kalau seandainya mereka dibatasi ruang gerak politiknya. Kan mereka ini kan berpolitiknya independen ya, mereka nggak mau dibatasi ruang politiknya dan mereka tidak mau juga diancam. Jadi malah melemahkan dari koalisi pemerintah itu sendiri. Nah, alasan itu semua merugikan pemerintah, belum lagi ada alasan, ada kesan nanti pemerintah ini hanya mengedepankan aspek politik. Padahal rakyat di tahun 2023 dan tahun 2024 itu butuh perhatiannya. Karena tahun ini kan tahun yang dikira-kira akan terjadi resesi. Butuh perhatian bagaimana supaya resesi ini tidak memukul kesejahteraannya masyarakat. Nah, saya kira itu Bro Eko jawaban saya. Dan saya ingin berbagi ya momen yang kita dapat dari Twitter dari teman-teman Golkar, momen kehangatan ya Surya Paloh dengan Pak Erlangga dalam kunjungan kemarin. Dan yang paling benar duduknya Pak Roni, Pak, udah di sebelah kanan. Dan Mutia udah benar sebelah kiri. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Ya, tadi kan, padahal keduanya punya calon presiden yang berbeda, tapi politik Indonesia itu aslinya begitu, Bro. Dia berbeda tetapi bisa dikemas dalam canda dan tawa. Ya, beda dengan situasi sekarang. Ya, kelihatannya tegang, ada pembelahan. Saya kira pembelahan ini bukan karakter kita asli, ini ada yang bermain. Ada kekuatan-kekuatan asing yang menjadikan orang-orang Indonesia ini seolah-olah menjadi proxy war gitu loh. Nah, ini saya sekali lagi ingin menekankan bagi teman-teman yang mendengarkan video ini, aslinya politik Indonesia itu adalah damai. Aslinya politik Indonesia itu adalah menghargai perbedaan. Adapun yang ada sekarang ketika mengkerucut dengan isu kadrunnya, mengkerucut dengan isu komunisnya, itu semua diciptakan, dan menciptakan itu adalah asing supaya kita saling berantem. Padahal kita lihat berbeda sama biasa aja, saling ketawa ketiwi, bercanda dan sebagainya. Kenapa kok kemudian di bawah pada berantem? Berarti ini kan ada yang mengotak-atik ya sifat alami bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan itu adalah kekuatan asing yang tidak mau Indonesia bersatu, yang tidak mau Indonesia ini menjadi negara superpower. Kenapa kok ada begitu? Ya karena Indonesia ini buminya punya kekayaan yang bisa menjadi superpower, yaitu nikel. Kalau buminya ini dikuasai oleh orang yang cara mengelola negaranya pandai, maka seluruh dunia nanti akan tergantung sama Indonesia, dan itu ditakutkan. Makanya lebih baik dibuat di Indonesia ini dipecah belah saja orang-orangnya, supaya mereka tidak punya kesempatan untuk mengelola nikelnya, biar nikelnya dikelola oleh kami saja. Toh kami kan sudah masuk nih sekarang di Sulawesi. Ya, saya kira ini ada hubungannya ke arah situ. Demikian, berikut.
Oke, baik. Saya kira sangat clear sekali ya. Dan memang dari berbagai kubu itu mentafsirkan masing-masing ya. Jadi mungkin ada threat dan opportunity ya. Istilahnya tentu kedua sikap ini pasti istilahnya terpikirkan dari istilahnya pihak manapun ya. Tentunya ada juga segelintir orang yang menduga bahwa jangan-jangan ini ada rencana backup Pak Surya Paloh dengan Golkar gitu kalau seandainya ada apa-apa dengan Anies ya kan, atau dan sebagainya. Asumsi-asumsi tersebut tentu ada. Dan sebaliknya juga mungkin dari lawan politik juga berpikir wah jangan-jangan Golkar nih istilahnya udah siap-siap ini ancang-ancang untuk jika seandainya capres dari Nasdem ini benar-benar kuat, apalagi dengan melihat kunjungan-kunjungan yang disambut dengan antusias masyarakat yang begitu besar begitu ya. Dan ini menjadi menarik ya. Tapi semoga saja pemilu nanti damai dan tidak terpecah belah lagi, karena kita tahu bahwa kita butuh pemimpin yang menyampaikan. Ya mungkin itu saja JSA kali ini. Saya ingin sampaikan tambahan, Bro ya. Oke, silakan. Eko ya, jadi Bro Eko tadi menyinggung bahwa apa sih sebetulnya motivasinya Nasdem? Apakah Nasdem bisa diajak berubah pikiran? Saya ingin menegaskan berdasarkan analisis saya ya, bahwa di titik ini ya, setelah tanggal 1 Februari kemarin itu, Nasdem sebenarnya sudah firm bahwa dia tidak akan merubah pilihannya, bahwa capresnya dia adalah Anies Baswedan. Ya, kemudian kalau seandainya Surya Paloh mengatakan kami bisa aja mendukung calon KIB, itu sebetulnya adalah bahasa gimmick. Nah, jadi manuver-manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika Surya Paloh nanti kan direncanakan ketemu juga dengan PDIP nih ya, itu sebetulnya adalah manuver ingin mengajak kalau nanti satu saat gantian saya yang berkuasa karena calon presiden saya akan menang, saya akan tetap ajak kamu kok, jangan nggak usah khawatir. Itu sebetulnya message dari safari politiknya Surya Paloh ke berbagai partai, terutama partainya pemerintah. Ya, saya kira ini yang harus dibaca oleh teman-teman semua ya yang mengikuti channel kita, biar teman-teman tidak salah membaca. Demikian, Bro. Oke. Baik, menarik ya bahwa kita stay cool aja gitu. Tidak perlu cemas berlebihan begitu ya dengan adanya dinamika politik saat ini. Ya, terima kasih Bang Matur atas pencerahannya dan semoga hal yang positifnya bisa didengar dan bisa menjadi inspirasi. Pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bawah. Tentunya kita sangat mengharapkan di subscribe karena 95% penonton itu nggak subscribe. Sayang sekali ya. Kita akan menyajikan informasi-informasi yang semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro Eko.